kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang berdiri pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1527. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah mulai dari tahun 1651 hingga 1683. Ia adalah sultan yang membawa kerajaan Banten menjadi lebih maju di segala bidang. Karena itu menjadi salah satu raja terkenal kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa memajukan bidang ekonomi, agama, dan politik. Perdagangan internasional sangat maju, terutama komoditas ekspornya adalah lada, cengkeh, dan beras. Warga kerajaan Banten juga dikenal toleran karena sering bertemu dengan pedagang dari berbagai negeri asing. Karena itu, kerajaan Banten menjadi ancaman besar bagi VOC, apalagi Sultan Ageng Tirtayasa sangat menantang VOC. Sebenarnya, Raja Banten sebelumnya juga sudah menentang Belanda, yaitu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tapi, Sultan Ageng Tirtayasa adalah yang paling keras melindungi Banten dari pengaruh VOC. Karena itu, VOC pun berusaha untuk melemahkan pertahanan Sultan Agung Tirtayasa melalui putranya, Sultan Haji, dengan cara mengadu domba. Penyebab kerajaan Belanda mulai mengalami kemunduran adalah Sultan Haji yang setuju untuk bekerja sama dengan VOC. Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Lalu kekuasaan dipegang oleh Sultan Haji. Terbukti setelah itu tidak ada yang bisa memimpin kerajaan Banten dengan cakap. Perlahan-lahan, kerajaan pun mulai runtuh. Kerajaan Banten runtuh pada tahun 1813 saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stanford Raffles menghapus Kesultanan Banten secara resmi. Kehidupan politik Kerajaan Banten. Kehidupan politik Kerajaan Banten dimulai pada abad ke-16 ketika wilayah ini berhasil direbut dari kekuasaan Pajajaran oleh pasukan Denmark yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Setelah runtuhnya kerajaan Denmark, Banten melepaskan diri dan menjadi kesultanan yang berdaulat, penuh di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin. Struktur pemerintahan yang sistematis dalam menjalankan pemerintahannya. Sultan bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi baik dalam negara maupun agama. Sebagai jabatan kadi atau hakim agama yang menunjukkan bahwa sistem politik Banten sangat terintegrasi dengan hukum Islam sebagai landasan sosial dan hukum kerajaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten pada abad ke-16 hingga ke-17 bertumpu pada perdagangan maritim internasional, didukung letak strategis di Selat Sunda. Komoditas utama adalah lada yang didapatkan dari Lampung, menjadikan Banten pusat perdagangan lada dan persaingan utama VOC di Batavia. Perekonomian berkembang pesat melalui ekspor lada, beras, dan cengkeh. Berikut adalah poin-poin penting kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. 1. Perdagangan internasional. Setelah Malaka jatuh ke Portugis, Banten menjadi bandar transito utama yang ramai dikunjungi pedagang asing seperti Tiongkok, Portugis, Inggris, dan Persia. 2. Monopoli lada. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas kekuasaan ke Lampung untuk monopoli komoditas lada, menjadikan primadona ekspor. 3. Peran Sultan Ageng Tirtayasa. Masa kejayaan ekonomi dicapai di bawah Sultan Ageng Tirtayasa yang mengembangkan sistem perdagangan beban, mengundang perdagangan Eropa lainnya, Inggris dan Perancis untuk melawan monopoli VOC. 4. Sektor pertanian dan agraris. Selain maritim, Banten memiliki sektor pertanian yang kuat, menghasilkan beras sebagai komoditas perdagangan penting. Dan yang terakhir yaitu 5. Mata uang. Penggunaan mata uang asing dan mata uang lokal
menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi dan transaksi, menjadikannya salah satu bandar niaga terkaya di Nusantara.